ada perubahan yang nyata pada Paula Verhoeven setelah perjalanan umroh pada bulan Maret lalu. Ia seperti menemukan hidayah di Tanah Suci. Di sanalah Paula yang datang tanpa didampingi Baim, memasrahkan hati, mengadukan segala persoalan hidup pada Tuhan. Sejak itulah Paula benar-benar berubah. Ia lebih agamis, penampilannya relatif lebih tertutup. Bahkan sebagian besar rutinitasnya kini berorientasi pada kegiatan yang membawanya dekat pada Tuhan. Tapi di saat yang bersamaan, isu keretakan rumah tangganya mencuat. Akibat semakin jarang tampil bersama Baim, pun juga tak lagi hadir di momen kumpul keluarga besar, hingga ketika Paula belum mengunjungi ayah mertua yang sakit, mengutas tanya di luar sana. Benarkah hubungan Paula dan Baim benar-benar di ujung tanduk? Ataukah ada alasan lain di balik sikap jaga jarak Baim dan Paula? Iya, lagi sakit Papa. Keadaannya seperti apa? Keadaannya ya doain aja pokoknya semoga cepat sehat gitu. Udah sempet jenguknya belum sih? Belum, karena kan ini lagi sibuk persiapan ini, jadi belum sempat, mungkin habis ini kali insya Allah. Doain aja kita yang terbaik ya, itu aja. Buat para wartawan maaf loh, saya itu nggak bisa ngasih statement, punten banget ya. Mohon dimengerti, itu aja. Doain yang terbaik aja ya. Saat Baim meminta doa terbaik, menyeratkan ada persoalan yang terjadi dalam rumah tangganya. Di sisi lain, Paula pun mengutas sikap berbeda. Paula memilih kembali ke panggung setelah cukup lama vakum lantaran memilih fokus mengurus keluarga dan menjadi ibu rumah tangga. Ia kembali bukan semata sebagai model yang memperagakan busana, melainkan justru turut andil dalam mengeluarkan busana-busana syariah lewat kolaborasi dengan produk muslimah. Tak ayal, tanda tanya pun mencuat. Mungkinkah kegiatan ini sebagai pelipur lara Paula di tengah gonjang-ganjing rumah tangga? Atau ini langkah awal Paula ingin lebih mandiri dan tak lagi bergantung pada Baim? Soalnya udah saatnya ya, karena kan kalau model aku udah belasan tahun juga berkecimpung, jadi lebih sekarang kasih kesempatan yang muda-muda untuk unjuk bakat lah buat mereka gitu. Kalau aku sekarang di belakang panggung karena aku juga dari fashion, jadi memang istilahnya masih berkontribusi di dunia fashion gitu. Nah sekarang main di belakang panggung, kayak kemarin aku juga sempat bikin event fashion show, itu pertama kali aku bikin fashion show gitu, jadi aku yang arrange desainer-desainernya, terus kayak gitu model-modelnya, nyiapin apa semuanya, jadi kita di belakang panggung. Dan sekarang ya bikin kolaborasi brand baju gitu. Seperti apa sebenarnya kondisi rumah tangga Baim dan Paula sekarang? Hanya mereka yang tahu pasti. Tapi satu hal, bahwa keputusan Paula memilih jalan hijrah, masuk ke dalam kesunyian hati, mencari kedamaian dan kebahagiaan batin dengan mendalami agama adalah panggilan hati. Untuk itulah, sebagai suami, Baim pun mendukung penuh niat mulia Paula yang memantapkan hati untuk mengenakan hijab. Alasannya itu takut mati sih. Sesimpel itu. Sebenarnya aku tuh kepilih pakai hijab dari 2019 waktu Udah ada gitu kepikiran. Allah tahu mana waktu yang tepat buat kita sebenarnya. Tapi kalau bisa muter gitu, aku sebenarnya nyesel sih kenapa nggak dari dulu ya aku belajar gitu agama. Waktu kita tuh nggak banyak loh di sini gitu. Nah begitu aku pulang gitu, aku cobain pakai hijab gitu. Oh ternyata aku nyaman gitu. Udah lewat 40 hari, terus aku izin sama suami aku bilang aku mau pakai hijab ya gitu. Berubah jadi lebih baik, kenapa? Langsung bilang aja waktu mau pakai hijab, boleh nah kalau misalkan bagus boleh, lihatnya bagus, habis itu juga dari hati bagus. Saya dari dulu nggak pernah merasa, cuma ada ustadz yang bilang harus bilangin, tapi kalau saya lebih ke arah orangnya, saya nggak pernah memaksa. Sholat pun sama, tapi kalau masih kecil baru kita paksa, tapi kalau udah gede mah kita mencontohkan bagaimana Islam. Harus sholat, mau puasa, harus ini. Akhirnya dia ikut sendiri. Dari restu orang-orang terdekat, kisah Zaskia Gotik terpanggil untuk hijrah, meninggalkan kehidupan lama, serta menanggalkan image seksi, juga menggugah hati banyak orang di luar sana. Keinginan merubah penampilan itu muncul saat Zaskia pulang dari umroh. Walau banyak orang yang merasa ini hanya sementara, tapi Zaskia berhasil mempertahankan hijab, bahkan perlahan merubah penampilannya lebih tertutup tanpa harus khawatir kehilangan pekerjaannya. Kemarin umroh terakhir ya, bukan umroh terakhir maksudnya, yang kemarin umroh sama Arsila sama suami, terus dengar ceramah ini ya,
alhamdulillah Allah kasih hidayah mungkin ya, jadi kayak nyaman gitu loh. Neng berhijab tuh kayak nyaman gitu loh, di luar orang Neng sayang banget, nanti Neng nyanyinya bagaimana, semua kan yang mengatur sudah Allah ya, rezeki apapun itu sudah Allah yang mengatur. Cita Citata juga mengurai perubahan yang cukup drastis setelah menikah dengan Mahardika Soekarno. Betapa lembaran hidup baru yang diarungi bersama Didi tak hanya membuat Cita meneguk lebih banyak cinta dan kebahagiaan, melainkan juga mengarah pada sisi hidup yang lebih baik. Lantas, benarkah sejak mantap berhijab, Cita mengaku lebih tenang dan hidup dalam kesederhanaan? Banyak kontemplasi aja sih. Kontemplasi, terus lebih tenang, terus lebih mikirin sudut pandangnya sudah beda aja. Kamu biasanya sama suami ngabisin waktu kemana biasanya? Di rumah. Seneng emang orang anak rumahan dua-duanya? Iya, Seneng dua-duanya seneng di rumah. Keputusan untuk menerima berkah hidayah setelah melewati kesulitan hidup di masa lalu menjadi titik balik Janita Janat. Setelah prahara rumah tangganya dengan Hadi berakhir pada tahun 2014 silam, keputusan Janet menutup mahkotanya, mengubah penampilannya, serta membangun cerita baru dengan Danu, suami kedua, membawanya pada keputusan ketenangan jiwa. Kendati demikian, ada harga mahal yang harus ditanggung Janet dari perubahan penampilannya. Salah satu yang cukup mengejutkan, Janet harus kehilangan banyak pekerjaan. Keputusan Janet yang telah bulat menutup mahkotanya dengan hijab memang tak luput dari pertanyaan tentang bagaimana nasib wig koleksinya yang mencapai ratusan hingga ribuan. Lalu benarkah Janet juga melepas semua baju-baju lamanya demi memantapkan niat untuk tampil tertutup tanpa lekat dengan image seksi? Insya Allah. Mungkin ini adalah hal kecil aja ya, bentuk support seorang Janita Janat gitu, yang dimana wig itu adalah pelengkap perjalanan Janita Janat dalam berkarir. Ketika udah berhijab, Janet ngerasa ya wig-wig yang masih bisa dikasih gitu kepada orang-orang yang membutuhkan, ya itu bisa bermanfaat dan Masya Allah gitu. Tadi saya sampai sempat terharu dapat video dari beberapa penyintas kanker yang memang kondisi mereka habis kemoterapi. Ketika mereka dapat wignya, Masya Allah. Duh, kayak gimana ya, kayak memutuskan hijrah tanpa khawatir kehilangan pekerjaan juga dilalui Nabila Ratna Ayu Azalia, mantan personil JKT48. Sejak berhenti dari grup yang membesarkan namanya di tahun 2017, Nabila kian memantapkan hati untuk menutup auratnya. Menariknya, perubahan penampilan Nabila ini tak hanya membawanya lebih aktif dalam kegiatan keagamaan, tapi juga terlibat dalam aksi sosial. Pertama kali aku memutuskan berhijab tuh aku nggak mikir nih besok kalau misalnya ada job atau enggak, atau ada yang di cancel karena aku berhijab. Aku nggak takut karena insya Allah kalau emang kita meninggalkan itu kan sama aja, ya berarti dunia ya. Kalau misalnya ada kerjaan yang pengen Nabila nggak berhijab kan itu kan dunia. Jadi kalau kita ngejar akhirat kan insya Allah dunia akan ikut juga loh. Jadi kalau rezeki kan pasti kakak bilang tuh udah Allah yang ngatur juga. Malah kalau mungkin aku berubah lebih baik, maka Allah akan memberikan rezeki yang mungkinnya lebih baik juga. Makanya kan kita harus tetap belajar tuh dengar kajian, baca Al-Quran, itu kan sama aja kita memperdalam ilmu kan, memperkuat iman juga gitu, berkumpul dengan orang-orang yang, dan alhamdulillah ketika aku berhijab itu aku ngerasa kayak Allah ngasih aku pertemanan lingkungan yang alhamdulillah tuh baik-baik gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya ya ini ya, maksudnya cara Allah untuk membuat aku tuh istiqomah. Berada di titik hidup yang baru setelah menempuh perjalanan panjang, pada akhirnya membawa banyak orang meneguk berkah tak terhingga. Berkah inilah yang juga dialami Ari Yami, seorang pria asal Magelang yang berhasil beribadah umroh mendarat di Tanah Suci setelah melakukan perjalanan menggunakan sepeda selama 185 hari. Ari memulai perjalanan sejak bulan Januari 2024 dan akhirnya tiba di Mekah pada 9 Juli kemarin. Assalamualaikum. Jadi alhamdulillah guys, sekarang udah sampai di Madinah, Masya Allah. Akhirnya setelah 184 hari ya, 180 hari gitu, akhirnya menginjakan kaki juga di tempat tersuci kedua di dunia, dan ini sekarang di depan aku. Ya Allah, ini ya Allah, Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi, ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih udah mengundang saya untuk bisa datang ke Allah. Saya mau nggak bisa ngomong. Bisa datang ke Madinah.
Oh, ya Allah, semoga kalian juga segera bisa menginjakkan kaki atau sholat di sini. Amin. Dari kisah para artis yang terpanggil untuk berubah penampilan, lantas seperti apa juga kisah seorang ibu di Indramayu melahirkan 5 orang anak kembar? Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi.